warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat belajar. Perdana nih bincang penyuluh hukum bersama AA, Agus dan Ali. Sebenarnya sih Bang Ali ya. Sebenarnya ya. Iya. Orang manggilnya Bang Ali. Iya, Bang. Bang, Ya. kita kedatangan tamu apa rekan kerja apa narasumber nih, Bang? Borong sekalian. Kita kenalin, Bang. Ya, sahabat pembelajar, kali ini saya sebagai penyuluh hukum, kemudian Pak Agus sebagai Peranata humas, dan kali ini saya kenalkan rekan kerja saya, rekan JFT saya, yaitu Pak Henry Kuntoro. Beliau adalah sebagai JFT Pengembang Teknologi Pembelajaran. Ya, Pak Henry ya. Ya. Silakan Pak Henry, mengenalkan diri dulu ke sahabat pembelajar kita. Halo sahabat pembelajar, saya Henry Guntoro, kebetulan diundang berkolaborasi dengan sahabat AA, Iya. Agus dan Bang Ali untuk membuat podcast ini. Saya adalah jabatan pengembang teknologi pembelajaran. Oke, dan kali ini kita nanti akan membahas salah satu kejadian yang lagi viral, yaitu terkait dengan apa, Mas Agus? Terkait itu loh Bang, oknum ASN Ya. yang nendang sepeda motor ibu-ibu yang mungkin nabrak mobil atau ninggul mobil kali Bang ya. Mungkin biar jelas lah kita tonton videonya Kita aja kali ya. tonton dulu deh, Bang. Biar nanti pemirsa juga bisa. Kenapa? Saya aja yang nonton malu Bang. Malu? Iya Bang. Aduh. Malu ya? Orang perempuan lagi ya? Betul, Iya. Bang. Iya. Aduh. Tuh, sahabat belajar. Jadi tadi tayangan videonya yang kita cuplik dari inews.id. Sekarang kita tanya nih kepada teman-teman kita yang di sini nih, rekan-rekan kerja saya nih, dari Pak Henry. Mungkin Pak Henry ketika melihat kejadian seperti ini, menurut Pak Henry itu seperti apa sih? Sama kayak Bang Agus, Iya, malu gitu. malu ya. Ada arogansi karena di sini kita lihat si pelaku ini menggunakan atribut Iya, seragam. Ya. seragam Iya. gitu kan, dan notabene seragam itu kan abdi negara kan, ASN. Padahal sebagai abdi negara tuh ada etika yang harus dia patuhi, termasuk di dalam kehidupan bermasyarakatnya. Itu aja sih, karena seragamnya itu yang membuat kita masuk ke dalam kategori yang Bang Agus bilang tadi, malu itu. Iya, tapi kan juga kalau menurut saya juga nggak harus tanpa seragam pun juga harus tidak seperti itu kan perlakuan, apalagi Iya, laki-laki terus itunya perempuan ya, kayaknya gimana ya, kita kan dilahirkan juga jadi seorang ibu ya. Ya, Pemikiran. tambahin juga sih. Sekarang gini, menurut Mas Agus nih melihat kejadian seperti itu Aduh. gimana? Yang pertama ya, yang nonton aja udah malu. Yang kedua, ASN itu kan kita ini kan pelayan masyarakat, Bang. Iya. Ya berarti kita kan harus nunjukin perilaku, Iya. apalagi seperti itu ya Bang Henry ya. Jadi sebetulnya itu kan Ya, ya apa dilakukan ya gitu ya. egois tinggi ya.
nggak pantas juga ya. Ya jadi sahabat pembelajar dari Mas Henry juga merasakan intinya wah malu ya Mas Henry ya. Iya. Iya, apalagi orang laki-laki melakukan hal tersebut pada seorang perempuan. Ya mungkin kalau menurut saya juga ya sangat-sangat tidak pantas. Kenapa? Karena ya ini kan kejadian ini kan mungkin ibu-ibu itu salah, tapi kan juga tidak harus dilakukan seperti itu. Ya bisa nggak kan? sih dia omongin baik-baik, Nah, ya. iya. Itu juga kan mobilnya dipalang, Iya. diparkir dulu, maju Iya, dulu, betul. ibunya juga Bantu. disilakan minggir Iya. dulu. Yang penting lalu lintasnya bisa berjalan lancar. Nah gini, terus terkait dengan hukumnya nih Mas Henry nih, kita bahas ya terkait dengan hukumnya berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas nih. Nah saya sebagai penyuluh hukum di sini, kemudian Mas Agus sebagai Pranata Humas dan Pak Henry sebagai pengembang teknologi pembelajaran ini kita bergabung untuk memberikan ya semacam pendapat ya terkait dengan kejadian ini. Ini dari sisi hukumnya, kemudian dari kode etik pegawai ASN-nya dan pandangan-pandangan umum lainnya ya menurut kita, karena setiap orang pasti punya pendapat yang Mas Henry. Ya. Nah menurut Mas Agus gimana nih? Ya, kalau menurut saya udah pasti salah tuh Bang ya. Meskipun si bapak ASN itu korban mungkin di awalnya ya, karena kan mobilnya mungkin ketabrak ya, atau kesenggol ya kan. Cuma kan mungkin baiknya itu kan dipinggirin dulu mobilnya, si ibunya juga diminta untuk minggir dulu. Kalau si ibunya nggak jatuh ya, kalau jatuh kita wajib menolong ya, karena kita terlebih di situ kita kan seorang ASN, dimana kita ini kan melayani masyarakat, bukannya menyakiti. Betul ya. Betul. Nah, kalau si ibu jatuh kita tolong dulu, walaupun kita korban kita wajib kan, kita tolong dulu, kita pinggirkan, kita lihat dulu nih lalu lintasnya biar berjalan lancar dulu. Setelah itu baru kita tanyakan baik-baik ke ibunya, ibu bagaimana nih mobil saya, apakah lecet, apakah lecet parah. Kalau dia lecet parah sebenarnya sih nggak usah nggak usah terlalu dipermasalahkan ya menurut saya ya. Karena memang ketika ini kan mungkin bisa dimasukkan tergolong kecelakaan ringan ya. Artinya kecelakaan ringan itu kecelakaan yang hanya mungkin menyebabkan kerusakan pada kendaraan atau barangnya. Nah ini kan dilihat dari video tadi. Betul, Bang. Itu sepertinya kayak mungkin apa menyerempet atau menabrak. Nah itu kan itu bisa diselesaikan bisa diselesaikan di luar pengadilan, nanti musyawarah misalkan dengan cara penggantian kan begitu. Ini kan kalau lihat kejadian itu, ini kan ibu-ibu itu baru aja bangun ya, kita lihat baru aja bangun, membangunkan motornya, kemudian ketika motornya sudah berdiri ditendang sama oknum ASN itu, dan ibu itu terpelanting karena dia menahan gasnya kan, jadi kegas gitu kan. Nah itu kan udah jelas berarti ini kan udah ada unsur kesengajaan menendang. Saya aja yang ASN aja ngelihatnya aja ngenes Bang. Iya. Ngeliat di video itu ngenes ya Bang Henry ya. Nah ketika ada kecelakaan seperti kasus ini, maka kan masing-masing pihak ini kan ketika kita lihat di pasal 231 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan nih. Pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas wajib yang pertama itu menghentikan kendaraan yang dikemudikannya, kemudian memberikan pertolongan kepada korban, melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan yang D memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan. Artinya siapapun yang salah di sini apa si ibu-ibu itu atau si bapak-bapak itu, artinya dia yang tadi Mas Agus bilang di awal kan, menghentikan kendaraan dulu, pinggirkan dulu, nanti lihat tolong dulu korban nih. Mungkin ya si Pak Henry bilang tadi bisa saja ibu itu yang salah sebagai pemicu atau penyebab terjadi kecelakaan. Iya, itu nanti. Iya. Yang penting kondisinya dari kecelakaan itu kita tertipin dulu, ya kan? Tertipin dulu baru mencari akar masalahnya gitu. Iya. Nah, ketika kejadian itu maka yang harusnya yang dilakukan oleh ASN itu dia memberikan pertolongan dulu kepada ibu-ibu itu, misalkan membantu mengangkat motornya. Iya. Mungkin itu tugasnya ASN yang menjadi korban dan pelaku atau
seluruh apa, 10 masyarakat lalu lintas yang ada di situ. Iya, seluruh. Makanya kan ketika masyarakat ini seluruh ini masyarakat lalu lintas yang ada di situ kan, yang ada di sekitar situ, iya, harusnya membantu. Nah, kalau masyarakat dia wajib ketika dia masyarakat ketika dia sekitar lalu melihat lintas, kejadiannya, ketika dia melihat kejadian itu dia wajib memberikan pertolongan. Cuma ini terkait dengan ini apa namanya pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas, maka wajib baik itu sepeda motor, mobil, maka yang pertama ketika terjadi kecelakaan lalu lintas dia menghentikan kendaraannya, kemudian memberikan pertolongan kepada korban. Itu wajib tuh dia. Nah itu kan ini kan kayaknya masih di jalan tuh ya, dari posisi itu masih di jalan, kemudian ibu-ibu itu membangunkan kendaraannya, kemudian langsung ditendang. Artinya kan upaya untuk menolong korban kan nggak ada. Ya Pak, jadi mungkin dia bilang tadi apa? Ya taruhlah misalkan kondisinya misalkan ibu-ibu yang menyebabkan yang atau sebagai pemicu, jadi micu kejadian. Jadi alurnya itu adalah dari kejadian tadi ditertibkan dulu, ya kan? Si pelaku sama si korbannya ditertibkan dulu, ya. Setelah ditertibkan, nah yang menertibkan untuk minggirin itu kewajibannya siapa? Kewajiban si pelakunya atau masyarakat lalu lintas yang ada di situ? Maksudnya pengendara-pengendara yang melihat itu, apa mereka nggak punya kewajiban untuk membantu menertibkan keadaan? Iya, jadi memang kan udah dibilang di pasal 231 nih, pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas wajib menghentikan kendaraan yang dikemudikannya. Artinya ketika yang terlibat terus saya yang nggak terlibat, yang tapi ada di sekitar tetap memberi pertolongan. Ada orang misalnya orang di sekitar itu, iya kewajiban kita itu peran masyarakat untuk memberikan pertolongan. Kalau kita motretnya di etika ASN, menurut saya tidak ada, maksudnya gini, itu ada, cuma bagian aja gitu. Iya. Berangkatnya dari etika berlalu lintas dulu. Etika ini kan terjadi karena tidak memiliki etika dalam berlalu lintas, ya kan? Karena tidak ada etika berlalu lintas, akhirnya terjadilah kejadian ini. Nah, kejadian ini yang mau kita ambil aja untuk pembelajaran para ASN adalah jangan berperilaku seperti ASN yang ada di situ. Betul. Karena apa? Karena dia tidak menyontohkan dalam etika bermasyarakat sebagai ASN. Jadi berangkatnya ke situ, dari itu selesai. Tapi tadi dari sisi masyarakat ya, kita edukasi dalam penyuluhan hukum ini adalah masyarakat juga berkewajiban memiliki etika gitu kan dalam berlalu lintas, dan mungkin itu adalah pemicu dari kejadian ini kayak gitu. Jadi semuanya kena. Kalau misalnya kita mau cek, aduh kok ASN gitu banget ya, saya malu gitu. Kayak tadi saya salah tuh yang awal ya, saya malu ngeliat ASN kayak gitu kan dia. Saya cenderung menyudutkan si ASN itu. Menurut saya juga nggak bijak nyikapin keadaan gitu. Maksud saya makanya podcast ini saya berharapnya berangkatnya dari tadi etika berlalu lintas di lingkungan masyarakat. Mereka parkir mobil misalnya, dia nggak punya garasi mobil ya kan. Dia parkir fasilitas umum untuk garasi mobilnya, bukannya nggak boleh ya gitu. Itu kan mengganggu jalan. Undang-undang di Perda aja udah jelas, karena nanti mengganggu jalan salah satunya kalau ada hal-hal yang misalnya kebakaran, mobil ambulan nggak bisa lewat, itu banyak terjadi, dan itu menurut saya itu harus diedukasi. Padahal lingkungan sudah menyiapkan tempat fasilitas untuk garasi umum, biasanya tuh di setiap lingkungan tuh punya gitu ya. Tapi tertibnya itu nggak ada, itu tertib yang di lingkungan. Di jalanan juga, coba perhatiin, motor ngambil ke kanan, ya kita juga nggak bisa nyalain juga ya, mungkin itu terjadi karena jumlah panjang jalan raya tidak bertambah panjang setiap tahunnya, sedangkan kendaraan bertambah terus gitu. Akhirnya bebannya si jalan ini nggak bisa menampung si kendaraan, dan itu emang itu terjadi seperti itu gitu. Iya, makanya kan ketika kejadian seperti itu yang pertama dilakukan seharusnya oleh ASN dia sadar ya kan. Iya. Ya kan dia juga abdi negara kan, artinya dan harus memberikan pelayanan juga, terus sebagai memberikan contoh juga kan gitu. Nah, malah dalam sisi ini makanya kita membahasnya kan betul bahwa setiap orang itu punya kewajiban untuk tertib dalam berlalu lintas, ya kan, itu sudah diatur. Memang kita kan nggak tahu kronologi sebenarnya dari awal sampai chatnya seperti apa. Namanya lalu lintas ya di jalan, kita kan nggak tahu, kita kan nggak bisa tebak seperti apa. Mungkin tadi bapaknya ASN lagi mobil, mungkin sama ibu juga ya, ibu-ibu ya nabrak, nyenggol ya kan. Terus juga mungkin pas nyenggol tuh ibu-ibu bukan minta maaf, mungkin malah marah-marah, malah menyalahkan ya kan. Jadi si bapak ASN malah tambah marah. Cuma kan ya kita harus ingat juga bahwa kita ini kan ASN.
walaupun kita korban tapi kita ASN. Tuh, kita tegurlah dulu dengan baik, kita pikirkan dulu seperti yang tadi aku bilang itu bang. Iya, Seperti jadi itu nggak Bang langsung Henry sebenarnya. apa sih ya, mungkin ya saya bilang tadi mungkin bisa misalkan diduga ibu itu yang salah gitu kan. Iya, Atau diduga. tapi tidak seharusnya diperlakukan seperti itu karena kan undang-undangnya aturannya udah jelas kan di undang-undang lalu lintas itu ketika terjadi kecelakaan lalu lintas ringan misalnya itu seperti itu kan bisa dimusyawarahkan karena kan kecelakaan lalu lintas itu kan terkait dengan hanya kerusakan kendaraan atau barang. Nah, itu kan seperti itu. Makanya ketika dia menendang motor ibu-ibu itu dan ibu-ibu terjatuh, tersungkur, ya kan akibat perbuatan si ASN yang mungkin dia diduga juga sebagai korban, maka itu dia sudah melanggar yang namanya perbuatan main hakim sendiri. Itu Pak Henry. Jadi dia melakukan penendangan sepeda motor si ibu itu termasuk main hakim sendiri. Nah, akibatnya kan si ibu itu kan misalkan dia bisa luka jatuh kan, motornya rusak. Nah, itu juga membahayakan si Pengendara lain juga bisa bang. gitu. Soalnya motor tuh terlepas kan, Iya. dia bergas sendiri kan. Kencang ibu kan. Motor tuh ngamuk, nabrak yang lain, tambah lagi. Makanya yang kita sayangkan adalah sikapnya, ya sikap dari ASN itu. Gitu. Iya sih, memang ASN itu kalau dia bereaksi seperti itu dia melanggar kode etik harusnya. Tetapi kalau seandainya dia melanggar kode etik karena disebabkan pemicu, gitu kan, ya kita harus berpikir lebih jernih lagi, ya kan. Kalau seandainya pemicu itu tidak ada, mungkin juga pelanggaran kode etik itu pun tidak akan terjadi, ya kan. Makanya ini di sini yang harus kita segarkan, kemudian kita selalu ingatkan kepada masyarakat kepada undang-undang lalu lintasnya itu, gitu. Undang-undang lalu lintasnya itu, kemudian etika lalu lintas juga itu, perlu gitu. ya. Karena dengan kuatnya masyarakat lalu lintas ya. Masyarakat lalu lintas sih bisa masyarakat biasa, bisa ASN, biasa apa aja, semuanya. lalu lintas ya kan. Warga Apabila negara masyarakat Indonesia. masyarakat lalu lintas ini mereka bisa tertib dengan etika dan Berlalu lintas, kemudian dengan tertib dengan undang-undang lalu lintas, menurut saya kita bisa meminimalisir kejadian-kejadian yang berdampak karambol ini loh. Iya. Nah, seperti itu sih gitu. Iya betul sekali Pak sahabat pembelajar. Jadi yang paling utama adalah ketika kita berlalu lintas, maka yang kita terapkan adalah etika berlalu lintas walaupun semua sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 29 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Artinya siapapun kita ketika berada di jalan, maka yang kita kedepankan beretika ya, beretika dalam berlalu lintas. Maka itu penting. Nah, kita di sini tidak menjudge salah satu pihaknya, tapi kita mengangkat bagaimana perbuatan atau sikap yang dilakukan oleh ASN dan bagaimana sikap ibu yang mungkin diperlakukan seperti itu oleh seorang ASN. Nah, apa ini kita bahas nih. Mungkin betul ibu itu yang salah, mungkin menyerempet mobilnya atau diduga menyerempet mobilnya atau menabrak mobilnya. Kemudian juga ASN-nya ya, ASN mungkin dia terpancing emosinya melihat kendaraannya diserempet atau tabrak sehingga melakukan perbuatan itu. Nah, makanya itu disinilah kita bahas nih, ya kan, kita sebagai ASN hendaknya memberikan contoh, ya kan, baik secara perbuatan atau perkataan gitu, apalagi di masyarakat ini menjadi sorotan. Dan sekarang kan media sosial sudah cepat, ya kan, ini kan cepat nih, ya kan, langsung viral kan kejadian ini. Nah, kita tidak tahu siapa yang benar, siapa yang salah, karena pada saat di jalan maka nanti ada upaya penyidikan dari pihak kepolisian yang mungkin lebih berwenang untuk ya bisa dikatakan pemicu atau penyebab kecelakaan itu siapa sih sebetulnya gitu. Cuma kita membatasi pembahasan kita hari ini adalah sikap ASN terhadap ibu-ibu itu dan sikap ibu-ibu ketika berkendara. Ini juga penting juga karena Pak Henry menyampaikan bahwa yang paling penting adalah saat berkendara itu mengedepankan etika berlalu lintas, ya Pak Henry ya. Nah, itu intinya begitu Bang Agus, Mas Agus. Betul. Iya. Memang etika lalu lintas itu sangat penting Bang. Betul, iya. Betul. Nah, kemudian juga gini Pak Henry, jadi yang saya pelajari Pak Henry sebagai penyuluh hukum nih, bahwa memang seperti tadi saya sampaikan bahwa ketika terjadi kecelakaan lalu lintas baik itu ringan, sedang, berat, itu maka
ada konsekuensi hukumnya. Nah, taruhlah kita lihat ini sebagai, mungkin kita duga sebagai kecelakaan ringan yang tadi saya sampaikan, hanya menyebabkan kerusakan kendaraan atau barang. Nah, ini kan sepertinya hanya kerusakan barang, kerusakan kendaraan. Nah, ini kan bisa diselesaikan secara musyawarah, kemudian apakah ada penggantian atau musyawarah lah intinya dari kedua belah pihak. Itu sebetulnya cukup sudah gitu, Pak. Jadi tidak perlu melakukan sikap seperti itu. Itu yang salahnya adalah ketika dia melakukan sikap di luar kewenangan dia, maka nanti disebutnya sebagai perbuatan main hakim sendiri. Apa? Memang di pasal undang-undang itu tidak ada perbuatan main hakim sendiri, tapi akibat dari perbuatan dia itu, seperti dia kan menendang sepeda motornya, ketika dia, kemudian ibu itu tersungkur, motornya hampir nabrak yang lainnya. Nah, ini kan jadi masuknya penganiayaan. Ibu ini melanggar undang-undang lalu lintas karena mungkin menyebabkan mobil itu rusak. Nah, bapak ini, ASN ini, ya kan bisa ya diduga dikenakan pasal 351 terkait dengan penganiayaan karena main hakim sendiri gitu loh. Harusnya dia menyerahkan kepada pihak berwajib atau diselesaikan secara musyawarah. Itu yang kita soroti itu sebetulnya. Membuat celaka orang nanti lain bisa juga, Bang. Ya pada dasarnya sih, artinya baik ASN, ibu-ibu itu sama-sama sadar ya, sama-sama sadar untuk, ya kalau ibu itu mungkin kalau dia sebagai penyebabnya, ya etika berlalu lintasnya mungkin dipertanyakan ya kan, saat itu seperti apa gitu. Jadi intinya sahabat pembelajar ketika berkendara, yuk kita patuhi undang-undang lalu lintas yang ada, dan jangan lupa untuk mengedepankan etika saat berkendara di jalan, menghormati hak orang lain juga, dan juga ini untuk ketertiban, keamanan dan keselamatan kita saat berkendara itu. Mungkin Pak Hendri ada lagi nggak yang lain? Ya, menurut saya yang dari sisi ASN itu ya, kan kebetulan dia menggunakan seragam ya, seragam. Dengan seragam itu kita langsung tahu bahwa itu adalah aparatur sipil negara. Pasti, gitu kan, karena seragam itu mencerminkan posisinya dia. Dan sebagai aparatur sipil negara itu sebenarnya sudah otomatis harus patuh terhadap peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 itu tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil. Kode etik di sini semua menyangkut sikap, ya kan, tingkah laku dan perbuatan, baik di dalam tugas maupun kehidupan sehari-hari. Gitu. Nah, itu yang dimaksud kode etik, gitu kan. Nah, memotret kejadian yang itu tadi berarti kan PNS dalam kehidupan sehari-hari karena berada di lingkungan masyarakat. Nah, harusnya dikedepankan tuh etika PNS terhadap dalam bermasyarakat. Itu dikedepankan gitu kan. Nah, dengan dia mengedepankan itu, otomatis dia bisa mengurangi emosinya gitu. Mengurangi emosinya, kemudian dia tahu dia bisa ngerem emosinya. Kemudian dia bisa ngerem akhirnya karena dia tahu apa sih, bagaimana sih PNS berperilaku di lingkungan masyarakat gitu. Mungkin harus sering-sering diingatkan itu ya, tentang kode etik itu kan. Mungkin kalau kita lupa ya akhirnya itu tadi, kalau kita lupa kita nggak tahu mana yang benar mana yang salah kan. Harus sering diklat kayaknya sih Bang. Mas Agus, tapi kan begini juga, biasanya orang-orang seperti itu nih kan biasanya tergantung ini ya, tergantung bawaannya. Ya begini, artinya karakter orang biasanya gitu. Iya, bisa juga watak. Ya. Karena begini, banyak juga orang yang memang bukan ASN, masyarakat biasa, ketika terjadi kecelakaan, dia turun itu, bapak-bapak tuh turun, bantu ngangkat motornya, dia pinggirkan kendaraannya, itu tertib tuh. Ditanya ibu yang korban itu gimana keadaannya, padahal dia mobilnya yang ditabrak gitu loh. Artinya ini kan mungkin juga walaupun bukan sebagai ASN, ketika perilaku memang dia orangnya baik ya, artinya di jalan juga akan baik ya, kayak seperti gitu ya. Setuju nggak tuh kalau kayak gitu? Ya, setuju. Harusnya kita kembali lagi ke nilai-nilai besar bangsa kita. Betul. Bangsa kita tuh punya nilai-nilai luhur, ada di Pancasila itu, ya kan. Kalau semuanya mengedepankan itu, udah pondasinya kuat. Kita terkenal sebagai bangsa yang ramah tamah, terkenal bangsa yang sangat berempati dengan lingkungan. Itu kalau kita kembali ke situ, mungkin ini bisa menjadi apa? Bisa kejadian nggak harus terjadi. Nggak harus terjadi, ya, apalagi kan ASN dia. Ya seperti tadi bilang tadi kan, masyarakat aja sadar ya ketika terjadi kecelakaan itu dia nggak banyak yang nggak bersikap sebegitu. Dia ya tadi saya bilang menghentikan kendaraannya, menolong yang jadi korbannya gitu kan.
apalagi ini kan statusnya ASN. Nah itu yang menjadi sorotan tuh itu, terlepas yang salah siapapun ya akan dua-duanya itu akan menjadi sorotan. Ibu-ibunya itu bagaimana dipertanyakan tentang etika berlalu lintasnya ibu-ibu itu ya, etika berlalu lintasnya, dan si pengendara ini ASN ini yang mungkin bisa diduga menjadi korbannya kan tersulut emosi, bagaimana dia etika kode etik dan kode perilaku ASN-nya juga menjadi pertanyaan juga kan, sehingga orang yang netizen itu jadi geram kan, akhirnya ya ada yang mencaci maki, ada yang mungkin pendapat banyak, biasa kan netizen kan gitu kan. Jadi terbalik ya Bang Ali ya, seharusnya ibu yang jadi pelakunya malah jadi korbannya. Iya, terbalik. Oleh mungkin di media sosial bapak itu menjadi korban mungkin ya, mungkin ya kita kan nggak korban, kronologi karena pendapat orang kan pasti berbeda-beda kan, kita aja di sini bertiga berbeda kan, gitu. Jadi memang kita di sini tidak menjudge siapa yang benar siapa yang salah, tapi memberikan edukasi kepada masyarakat yang terkait dengan berlalu lintas. Pak Hendri ya tadi menyampaikan bahwa Pak Hendri menyampaikan agar kita semua beretika dalam berlalu lintas ya, untuk ketertiban, keamanan dan kenyamanan kita saat berkendara. Itu catatannya Pak. Ya. Semua kita harus beretika dalam berlalu lintas. Kemudian dari segi hukum, jangan main hakim sendiri, ya kan? Jangan main hakim sendiri. Jadi ketika mungkin kita menjadi korban ditabrak, ya sudah. Kalau hanya kerusakan kendaraan atau kerusakan barang, kita musyawarahkan yang terbaik untuk korban dan apa namanya, iya, dan pelaku gitu. Karena kan mungkin siapa sih yang mau terjadi hal-hal yang begitu ya, kita nggak ada yang mau kan? Nggak ada mau. Iya, Bang Hendri jalan. Kalau nggak nih, Pak Hendri ini kalau dia tuh setiap pagi tuh olahraga. Iya, dia olahraga tuh. Saya salut juga tuh. Makanya kalau ketemu saya tuh nggak mau dia. Ya titit, ya kan? Gitu kan? Saya berhenti. Terus. Udah. Enggak lu Bang. Tiap pagi olahraga. Iya. Berarti nggak bawa kendaraan. Enggak. Kok ngomongin etika dalam Saya berada saat saya berjalan, gitu kan, saya ada di lingkungan lalu lintas. Iya. Terasa nggak kita lagi jalan di jalan raya? Kebetulan memang jalan raya itu kan nggak semuanya punya pedestrian ya, punya tempat pejalan kaki ya. Iya, betul. Akhirnya saya harus menggunakan jalan yang dilalui oleh kendaraan bermotor. Iya. Nah pada saya jalan itu ya biasanya kita kan pejalan kaki kan kaum yang lemah, kan? Pengendara motor kan kaum yang kuat. Dia tuh nggak, kalau lewat kita tuh deket banget itu, kenceng gitu kan. Nah menurut saya itu salah satu etikanya. Betul, ya Pak. kan? Iya, sahabat kita belajar kalau ya. Jalan, ada orang jalan kaki menggunakan, karena memang tidak ada pedestrian, tidak ada jalan untuk pejalan kaki. Kemudian jalan menggunakan jalurnya kendaraan bermotor. Yang kendaraan bermotor komentar itu tuh jangan ngebut gitu kan. Jadi itu memberi jalan, kemudian memberi ruang jarak kepada si pejalan itu, menurut saya itu salah satu etika juga, karena dia tuh menghormati yang lemah, si pejalan kaki itu. Belum lagi ditambah becekan Bang. Iya, tambah becekan gitu terus ke tengah lagi kan. Ampun deh. Saya nyimak banget itu kalau lagi jalan. Iya betul. Jadi sahabat pembelajar, ingat saat berkendara ya kan, hormati pejalan kaki juga. Itu salah satu etika dalam berlalu lintas ya. Kemudian Mas Agus gimana menurut Mas Agus nih? Sebagai nanti mungkin sebentar lagi tutup acara kita. Ya, menurut Mas Agus nih dari kejadian ini apa sih nih hikmah yang kita bisa ambil nih Mas Agus nih? Hikmahnya lebih bersabar. Betul, bersabar. Jadi sabar ya. Sabar. Dan kalau untuk etika lalu lintas udah pasti ya. Harus itu harus utamain. Ya. Nah, ini berbicara tadi untuk masyarakat. Ya, bukan ASN. Nah, kalau untuk ASN, ya memang sih Bang, ASN itu manusia ya. Betul. Punya marah, punya sama, tapi di samping itu kita itu memakai seragam. Kita itu membawa nama institusi. Dan yang terakhir, harus sering diingat bahwa kita itu pelayan masyarakat. Jadi kalau seperti ada kejadian seperti itu, walaupun kita korban, kita jangan langsung marah, kita jangan langsung main tindakan yang bisa membuat lebih celaka lagi, lebih merugikan lagi. Jadi ya kita ngomongin baik-baik kan bisa, ya kan, mobil kita parkir dulu. Intinya diselesaikan secara baik-baik. Betul. Betul sahabat pembelajar. Jadi dari Pak Hendri Guntoro menyampaikan bahwa kita harus mengedepankan etika berlalu lintas
kemudian dari Mas Agus yang paling utama sabar. Sabar. Ya, sabar kan tadi kan? Sabar Bang Henry, kalau jalan kaki bawa batu. Yang motor lihat bawa batu. Ya, dan dari saya sebagai penyuluh hukum adalah menyampaikan bahwa untuk tidak melakukan perbuatan main hakim sendiri, artinya kita selesaikan secara musyawarah, jika tidak melalui proses hukum yang ada itu. Karena ketika kita main hakim sendiri, maka kita pun juga kena nanti akibat dari tindakan kita tersebut. Intinya sudah kita dapatkan ya dari diskusi kita pada pagi ini dalam bincang bersama penyuluh hukum, kemudian Prananta Humas dan Bang Henry sebagai pengembang teknologi pembelajar. Mudah-mudahan ini bisa diambil hikmahnya. Yuk kita tidak menjudge salah satu pihak, tapi mari kita sama-sama sadar untuk mengedepankan etika berlalu lintas dan tidak melakukan perbuatan main hakim sendiri. Oke, ada lagi Mas Agus, Pak Henry? Cukup. Oke, kita tutup. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dalam bincang penyuluh hukum di Berikutnya. materi atau di topik berikutnya. Kita tarik berita-berita yang lagi isu viral. Ya, insya Kita Allah. bahas terus Bang. Betul, insya Allah. Ya. Baik, sahabat pembelajar, demikian. Jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar.